Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya Hilmiatus Sylvia untuk membahas tentang salah satu akhlak tercela atau akhlak madmumah, yaitu durhaka berdasarkan perspektif Al-Quran dan hadis. Akhlak madmumah adalah perangai yang buruk yang tercermin dari tutur kata, tingkah laku, dan sikap yang tidak baik dari seseorang. Dan adapun yang utama dari akhlak madmumah adalah nafsu jahat. Durhaka adalah salah satu akhlak tercela yang sangat dilarang karena hukumnya haram dan dapat menyebabkan dosa besar. Durhaka berasal dari kata al-aqu yang berarti al-qat'u, yaitu memutus, membelah, merobek atau memotong. Dalam Islam, anak dikatakan durhaka kepada orang tua atau uququl walidain apabila mereka melakukan perbuatan atau mengucapkan sesuatu yang menyakiti hati orang tuanya. Pengertian durhaka menurut istilah adalah segala bentuk perilaku yang menunjukkan ketidaktaatan pada seseorang yang didurhakai. Ketidaktaatan itu bisa dalam bentuk perselisihan atau menyakiti hati orang yang didurhakai tersebut. Jika perselisihan itu hanya tersimpan di dalam hati dan tidak diungkapkan, diucapkan atau dilakukan, itu masih dimaklumi. Artinya, selama seseorang masih bisa menjaga sikap dan hati seseorang, dia masih belum bisa disebut durhaka. Sebab durhaka adalah tindakan, bukan sekedar gerak hati yang sulit diatur oleh manusia. Yang paling sering dibahas dalam Al-Quran adalah durhaka kepada orang tua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi qala liwalidayhi uffil lakuma ati'adanini an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli wa huma yastakhifanillaha wailaka amin inna wa'dallahi haqq wa yaqulu ma hadza illa asatirul awwalin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, jis bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku. Lalu kedua ibu bapaknya itu mohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Lalu ia berkata, ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Jadi, durhaka itu tidak perlu dilakukan. Namun pada kasus-kasus tertentu, hukum ini bisa juga berubah menjadi boleh. Meski demikian, alasan-alasan yang menjadi pertimbangan kebolehannya tidak serta-merta menjadikan sikap durhaka boleh dilakukan dengan begitu saja. Tapi baiknya hal itu dilakukan dengan cara yang paling tidak menyakitkan. Ada beberapa perkara yang diperbolehkan dan banyak disangka sebagai durhaka kepada orang tua. Namun, bukan kedurhakaan dalam pandangan syariat. Di antaranya, tidak taat pada orang tua ketika diperintahkan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufan wattabi' sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang kedua, meninggalkan ta'assub jahiliyah. Di antara ta'assub jahiliyah adalah fanatik golongan, membela keluarga, suku, marga, terah walaupun di atas kesalahan. Ketika seseorang tidak ikut membela, maka itu bukan durhaka kepada orang tua. Dalam hadis diriwayatkan, An Jundabi bin Abdillahil Bajalihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qutila tahta rayatin inniyatin yad'u asabiyatan aw yansuru asabiyatan faqatun jahiliyah. Artinya, barang siapa yang mati di bawah bendera fanatik buta,
ia mengajak pada fanatik golongan atau membantu untuk berfanatik golongan, maka ia mati secara jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Ketiga adalah saksi kebenaran yang memberatkan orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabina iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu ula bihima fala tatabi'ul hawa an ta'dilu wa in talhu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Quran Surat An-Nisa ayat 135. 4. Tidak taat kepada orang tua ketika diperintahkan untuk menceraikan istri. Orang tuanya adalah orang yang solih dan alasan mereka memerintahkan untuk bercerai adalah alasan yang dibenarkan syariat, maka wajib ditaati. Cerita tentang suami menceraikan istrinya karena orang tua yang soleh sebagaimana dikisahkan pada cerita Nabi Ismail alaihissalam. Diperintahkan Nabi Ibrahim untuk menceraikan istrinya dikarenakan perangai istrinya dan Nabi Ismail menurutinya. Namun jika orang tuanya bukan orang yang soleh atau alasan permintaan cerai mereka bukan alasan yang dibenarkan syariat, maka tidak wajib mentaatinya. Dan ini bukan durhaka kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuton. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. 5. Orang tua tidak boleh memaksakan kehendak kepada anaknya dalam masalah pemilihan calon pasangan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tunkahul ayyamu hatta tusta'maru wa la tunkahul bikru hatta tusta'zan. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idnuha? Qala antaskuta. Muttafaqun alaih. Artinya, tidak boleh seorang janda dinikahkan sampai ia menyatakan persetujuan dengan lisan, dan tidak boleh seorang perawat dinikahkan sampai ia menyatakan persetujuan. Seorang sahabat bertanya, bagaimana persetujuan seorang perawan? Nabi bersabda, dengan diamnya ketika ditanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini dapat diambil kesimpulan, taat kepada orang tua itu bersyarat. Sebaliknya, durhaka kepada orang tua juga tidak sepenuhnya haram. Pada saat-saat tertentu, durhaka kepada orang tua justru boleh dan bahkan terpuji. Ini jika mendurhakai orang tua adalah bagian dari menjaga ketaatan seseorang kepada Allah. Namun dalam hal ini, cara yang paling halus adalah cara yang boleh dilakukan. Ada beragam bentuk durhaka selain durhaka kepada orang tua. Di antaranya, durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasul, dan juga durhaka kepada suami. Posisi suami yang harus ditaati oleh seorang istri juga disampaikan oleh Rasul. Nabi Muhammad SAW berkata, Lau kuntu amiran ahadan ayas judali ahadili amaratul amarata antas judali zauji. Artinya, seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hanya saja sujud kepada selain Allah itu dilarang. Tapi dalam hadis ini menunjukkan betapa pentingnya seorang istri itu patuh dan taat kepada suaminya dalam membangun keluarga yang bahagia. Demikian pembahasan tentang durhaka, semoga dapat memberi manfaat dan menjadi sababiah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kehilafan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.